Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang sempat hadir pada majelis hari ini. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita diberi taufik untuk bisa hadir menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi seseorang ketika ingin merasakan surga sebelum surga akhirat, surga dunia, maka hendaklah dia menghadiri majelis ilmu. Bukan majelis-majelis yang banyak dihadiri oleh sebagian besar manusia. Karena itu merupakan nikmat yang besar ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu, mendapatkan faedah, mendapatkan nasihat, mendapatkan berbagai macam petunjuk sebagai modal untuk mendapatkan surga di akhirat. Materi kita hari ini terkait dengan ar-rifqu, tentang lemah lembut. Dakwah Nabi adalah dakwah yang penuh dengan kelembutan. Dan ini adalah pembahasan yang panjang dan luas. Tapi untuk hari ini insyaallah saya sedikit memberi gambaran dan juga memberi beberapa poin yang bisa dijadikan pegangan agar kita bisa juga meraih yang namanya kelembutan. Dan zaman kita ini adalah zaman yang lebih dibutuhkan hal tersebut dibandingkan dengan zaman-zaman yang lampau. Imam kaum muslimin, khususnya imam ahlus sunnah di zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah,
Beliau mengatakan, hadzal asru asrur rifq was sabri wal hikmah. Zaman sekarang ini adalah zaman kelembutan, zaman kesabaran, zaman hikmah. Walaysa asrus syiddah, bukan zaman kekerasan, bukan zaman tangan besi, tapi zaman yang butuh kelembutan. Kemudian beliau memberi 3 alasan. Kenapa zaman ini lebih butuh kita lembut, hikmah, dan sabar. Yang pertama, kata beliau, annasu aktsaruhum fi jahlin. Karena kebanyakan manusia sekarang itu lebih banyak berada dalam kebodohan. Kebodohan tentang agamanya. Kalau kepintaran tentang dunia ya, iya. Banyak yang pintar-pintar. Yang kedua, kalau tidak bodoh, fi ghaflah. Kebanyakan manusia dalam kelalaian. Tidak sama dengan orang dahulu. Serius dalam ibadah, serius dalam belajar, serius dalam berjihad, dan seterusnya. Sekarang ini kebanyakan manusia lalai. Yang ketiga, wa itharun lid dunya. Dan zaman sekarang kebanyakan manusia itu lebih mendahulukan dan terpengaruh dengan urusan dunia. Artinya kebanyakan urusan itu selalu dihitung dan dinilai dengan urusan dunia. Sampai urusan akhirat pun sebagian manusia atau kebanyakan manusia mengukurnya dengan urusan dunia. Maka fala budda minas sabri wala budda minar rifq. Maka wajib harus untuk sabar, harus untuk lemah lembut, hatta tasilad da'watu, supaya dakwah itu sampai. Hatta yablughan nas, supaya dakwah itu sampai kepada manusia. Wa hatta ya'lamu, supaya manusia itu tahu tentang agamanya. Kalau tidak, akan semakin jauh. Karena itu kekerasan, apalagi istilahnya sekarang terorisme, itu semakin menjauhkan orang dari agama, bukan mendekatkan kepada agama. Dan yang paling dianggap teroris, kaum muslimin. Ya, enggak. Jarang sekali dipopulerkan Hindu itu teroris, Buddha itu teroris, apalagi Nasara ya, apalagi Yahudi. Padahal mereka teroris bukan lagi tiap hari, tiap saat. Jadi tidak ada manfaatnya. Kemudian kita lihat dakwah. Dakwah itu artinya mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kepada kebaikan,
maka berarti caranya juga harus yang terbaik. Bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Karena dakwah itu menjadi sebab, upaya untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Kita semua ini tidak mendapatkan petunjuk kalau tidak sampai dakwah itu kepada kita. Ya, makanya kita selalu bersyukur mendapatkan hidayah. Nah, coba perhatikan. Hidayah dengan hadiah. Asal katanya itu sama. Hidayah, hadiah. Ketika kita ingin memberi hadiah, bagaimana caranya memberi hadiah? Hadiah itu, kalau kita ingin memberi hadiah, artinya sesuatu yang memberi manfaat. Tidak ada orang memberi hadiah bom, kecuali memang hatinya rusak. Walaupun mungkin hadiah itu nilainya tidak seberapa, misalnya, tapi kita ingin memberi manfaat. Apalagi kalau yang mau diberi hadiah itu orang-orang yang kita cintai. Orang-orang dekat, teman dekat. Atau orang-orang yang kita inginkan atau sering memberi manfaat kepada kita. Maka kadang kita memberi hadiah yang bermanfaat. Sebelum hadiah itu sampai di tangannya, diapain itu hadiah? Ya, dikemas dengan kemasan yang paling bagus. Bahkan kadang sebagian hadiah itu kemasannya lebih mahal daripada hadiahnya. Supaya orang baru melihat, wah, Masya Allah, ini si fulan begitu senang kepada saya. Bungkusnya saja, ya. Setelah dibungkus dengan kemasan yang bagus, diapain? Kalau diberi dilempar tidak? Ya, diberi dengan cara yang paling bagus. Diserahkan dengan senyum, ya kan? Tidak mau orang tinggalkan saja hadiahnya baru pergi, tidak mau. Ya, kecuali memang ada yang darurat. Tapi kalau secara normal tidak mau. Pasti dia serahkan dulu baru pergi. Bahkan kadang kita menunggu waktu yang paling bagus, misalnya banyak tamunya, nanti sebagian pulang atau minta waktu, baru berikan hadiah. Biasanya lagi ditambah dengan kalimat-kalimat tertentu. Supaya dia senang menerima hadiah tersebut. Jadi bagaimana kira-kira kalau kita ingin memberikan hidayah? Sama maknanya tadi hadiah. Akar katanya sama. Tidak ada hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada manusia ini melebihi hadiah hidayah. Tidak ada. Karena hidayah itu maksudnya sebab, ya. Bukan kita memberi hidayah, tapi menjadi sebab mendapatkan hidayah. Karena kalau dia dapat hidayah, dia selamat dari api neraka. Kalau hadiah pernikahan,
hadiah akikah atau hadiah yang lain-lainnya, ya mungkin orang senang dunianya, senang hatinya. Tapi kalau hadiahnya adalah hidayah, sebab dia mendapatkan hidayah, luar biasa. Makanya ini harus dipahami. Ketika orang berdakwah, berarti dia ingin memberikan hadiah yang terbaik. Yang terbaik yang Allah berikan kepadanya untuk diberikan hadiah kepada manusia. Karena itu para nabi mengimpakkan semua umurnya, waktunya, hartanya, dan segala yang dia miliki untuk memberikan hadiah itu kepada semua manusia yang Allah takdirkan untuk bisa dapatkan hadiah tersebut. Karena itu adalah pemberian hidayah atau hadiah yang tidak ada lagi di atasnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang paling baik ucapannya kecuali orang yang mengajak kepada tauhid, kemudian beramal saleh. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika ditunjuk untuk menjadi sebab mendapatkan hadiah, hidayah, maka Allah menginginkan kepada Nabi ada dua hal yang harus dihilangkan dalam dirinya. Jadi kalau kita mau lembut, ini dua harus hilang. Karena Nabi juga disuruh hilangkan pada dirinya. Sudah sering kita dengar ayat. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya engkau, ini dua hal. Fadhan, kalau engkau kasar. Yang kedua, ghalidhal qalb, kalau engkau berhati keras. Lam faddu min haulik, maka manusia akan menjauh darimu. Perhatikan dua sifat. Fadhan, keras, kasar. Ini menggambarkan jasmani. Baik keras ucapan, apalagi perbuatan. Jadi kalau kita ingin lembut, karena Nabi sudah diwanti-wanti oleh Allah, jangan kamu kasar. Ucapan kasar, tindak tanduk kasar. Jangan. Kalau ada, diperbaiki, diobati, sampai hilang. Atau minimal sampai berkurang. Yang kedua, ghalidhul qalb, hati yang keras. Ini rohani. Berarti ketika orang ingin memberi hadiah, apalagi hidayah, menjadi sebab, maka jasmani dan rohaninya harus bersih dari dua hal tadi. Jasmaninya bersih dari sifat apa tadi? Kasar. Dan rohaninya, hatinya harus bersih dari hati yang keras. Kalau tidak bisa jadi lembut. Kalau tidak lembut, manusia akan menjauh.
Walaupun bukan seluruh urusan harus lembut, tapi itu adalah pokok dan asalnya. Kenapa dua hal ini harus hilang sekaligus? Karena kalau ada salah satunya akan mempengaruhi, tidak sempurna dakwanya. Karena ada sebagian manusia ucapannya kasar, tapi hatinya lembut. Tapi manusia tidak suka. Si fulan itu baik tapi kasar. Makanya saya kalau misalnya ya, kalau ada dia saya menjauh. Nanti kalau berhenti bicara baru saya datang. Atau sebaliknya, ada manusia seperti orang-orang munafik, ucapannya manis, ucapannya lembut, tapi hatinya kasar. Ini lebih berbahaya lagi. Maka orang mukmin itu diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah supaya berusaha menghilangkan dua sifat tersebut, lahir dan batin, kalau mau lembut. Karena itu ketika berdakwah harus digabungkan kebalikan dari dua hal ini tadi. Kalau Nabi disuruh menghilangkan sikap kasar, maka berarti ketika berdakwah harus menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan. Kemudian hati harus penuh dengan kasih sayang. Lawannya keras kan kasih sayang. Jangan sampai hanya ucapannya lembut, manis, tapi hati tidak sayang. Atau sebaliknya hati sayang, tapi ucapan kasar. Itu tidak mengena. Nah, kemudian dakwah itu isinya harus benar. Kan tadi mengajak kepada kebaikan. Tidak dikatakan sesuatu itu baik kalau tidak benar. Walaupun dibungkus dengan 1001 macam alasan. Nah, tapi juga harus dibarengi isi tadi agar bermanfaat. Bermanfaat bagi yang mendengar. Karena manfaat itu dibutuhkan oleh pendengar. Minum dulu. Astaga. Ya, saya ulangi ya. Jadi dari yang menyampaikan harus dua tadi. Harus apa? Kalimatnya indah,
kemudian hatinya lembut. Karena kalimat yang indah, hati yang lembut, itu adalah kunci bagi pendengarnya untuk menerima dan bersedia menerima ajakan. Kalau tidak terpenuhi dua hal tersebut, maka dua-duanya rugi. Rugi yang menyampaikan dan rugi yang mendengar. Rugi yang mendakwakan dan rugi yang mendengar dakwah. Rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan bisa merubah pikiran yang sudah benar jadi bengkok. Tidak bisa. Karena itu orang yang berdakwah diperintah oleh Allah dalam Al-Quran agar menyampaikan dengan bahasa Al-Quran, ya, baligha, ya, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Katakanlah, sampaikanlah pada mereka, ke dalam jiwa-jiwa mereka, qawlan baligha, ucapan yang balik. Karena itu orang berdakwah kadang dikatakan mubalik. Balik artinya sampainya sesuatu itu kepada sesuatu yang lain dengan cukup, tidak kurang atau lebih. Itu namanya balik. Karena itu kalau orang mau balik harus siap menyampaikan dengan kadar yang cukup. Cukup bagi dia bisa menyampaikannya dengan kalimat yang indah, susunan kata yang bisa dimengerti dan seterusnya. Kemudian mendengar cukup, tidak perlu lagi bertanya-tanya apa tadi yang disampaikan. Tidak perlu terlalu panjang bertele-tele sampai dilupa awal dan tengahnya, akhirnya yang diingat. Tidak juga terlalu singkat sehingga ngambang, ngawur, atau tidak jelas. Itu namanya balik. Karena itu mendakwakan kelembutan, ya tidak segampang yang dibayangkan. Penting lembut-lembut saja. Penting cocok-cocok saja. Nah, dalam Al-Quran Allah mengajak orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan tadi kita sebutkan di pendahuluan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang sadid. Ucapan yang sadid itu mengandung dua makna. Yang pertama, ucapan yang sadid artinya sadid itu meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Itu namanya sadid. Kalau kita mau bangun rumah lama diruntuhkan, bangun rumah baru yang lebih bagus, itu baru namanya sadid. Ada orang rumahnya bagus diruntuhkan, dibangun yang lebih buruk, bukan sadid.
Ada orang punya istri, sudah baik, tapi karena terpengaruh mau ganti. Nah, dapat yang lebih buruk. Atau mau tambah, poligami. Akhirnya bukan poligami. Tidak ada lagi istrinya. Hilang semua. Nah, jadi kalau mau sadid, ya harus lebih bagus daripada sebelumnya. Makanya orang mukmin disuruh bertakwa dan disuruh qaulan sadida. Ucapan itu hendaknya disampaikan selalu ada solusinya. Inilah yang orang sebut sekarang kritik yang membangun. Nah, bukan asal kritik. Kritik itu artinya kan meruntuhkan, merusak. Tapi harus membangun. Dan membangunnya harus lebih baik daripada yang dia kritik. Jadi kalau tidak bisa memberikan yang lebih membangun, ya diam saja. Karena berarti kita menyelisih perintah Allah di sini. Kalau mau mengkritik harus siap memberikan solusi yang lebih baik. Kenapa itu Ustaz Fulan bilang begitu? Ya. Kalau ditanya, kalau tidak begitu apa yang lebih bagus? Kenapa si Fulan pondoknya begitu? Ya, berikan solusi yang lebih bagus. Jangan kritik saja. Itu menyelisih dakwah ya. Yang kedua, sadid itu artinya tepat sasaran. Jadi kalau ibaratnya kita memanah, ada lingkarannya, tidak ada yang keluar dari lingkaran. Bahkan kalau bisa, pas tengahnya lingkaran. Nah, itu namanya sadid. Makanya sadid itu dituntut tadi ketika menyampaikan yang disampaikan benar. Kemudian kata-katanya, bungkusnya, kata-kata yang lembut. Kemudian, kapan sasarannya, harus memperhatikan waktunya dan sasarannya apa. Waktunya kapan disampaikan. Kemudian sasarannya, siapa yang ingin disampaikan yang benar tadi dengan kata-kata yang lembut tadi. Karena itu kalau hari Jumat kita dilarang menegur. Kalau khatib sudah naik mimbar, idza qulta li akhika uskut faqad lagaut. Kalau kamu menegur saudaramu ribut, diam. Kamu menegur diam, kamu sendiri qad lagaut. Dianggap Jumatmu itu sebagiannya sia-sia. Apakah penegurannya itu tidak benar? Benar. Suruh diam. Tapi tidak benar, tidak tepat waktunya. Bukan waktunya menegur. Kalau khatib sudah naik mimbar. Kan itu harus diperhatikan. Ya. Waktu dan sasarannya. Nah, supaya jadi sadida. Tepat sasaran. Jam berapa? Tapi kita salat dulu ya. Oh, adzan dulu. Tapi nanti ada sesi yang
Tapi kita lanjut sedikit. Karena itu Allah Azza wa Jal mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika disuruh mendakwai Fir'aun. Ini sudah sering kita dengar juga. Idhaba faqula lahu qawlan layyina. Jadi ingat tadi berdakwah harus balik. Harus cukup. Jangan terlalu banyak, jangan kurang. Cukup. Kemudian sedikit, perbaiki, kemudian tepat. Makanya Allah merintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam sama Harun mendatangi Fir'aun. Bukan disuruh kumpulkan manusia buat tabligh akbar itu memberontak kepada Fir'aun. Suruh datangi langsung. Kenapa? Karena itu lebih balik. Langsung sampai di telinganya. Bukan lewat orang. Bukan lewat rekaman. Bukan lewat media. Bukan yang lainnya. Langsung kepada sasarannya. Padahal Fir'aun ya sudah tahu semua. Belum ada tandingannya sampai sekarang. Kekufurannya. Ya. Walaupun masing-masing zaman punya musuh-musuh seperti itu. Tapi diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana penentangannya Fir'aun. Ya. Maka yang diberikan petunjuk oleh Allah supaya balik, supaya sedid, qawlan layyina. Ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Supaya dia ingat dan takut. Bukan menyembunyikan kebenaran. Bukan Musa pengecut atau takut. Tapi itu yang sadid. Yang balik. Itu yang cukup. Itu yang memperbaiki. Itu yang bisa mengingatkan hati yang kasar. Nah, jadi orang yang paling kasar pun, yang paling bengis pun, dibutuhkan padanya kelembutan. Karena itu sebagai penutup ya, walaupun ini bisa kalau diperpanjang jadi 1 jam. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmidzi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah kalian kuberitahukan orang yang diharamkan baginya api neraka. Dan api neraka haram untuk memakannya. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah.
Mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberi sifat orang yang diharamkan neraka dan neraka haram memakannya. 4 sifat. Yang pertama, hayyinan. Yang kedua, layyinan. Yang ketiga, qariban. Yang keempat, sahlan. Kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama, hayyinan. Orang yang haram dimakan api neraka adalah orang yang hayyinan. Artinya orang yang teduh, tenang, lahir dan batin. Tidak labil. Tidak gampang marah. Kalau bertindak selalu penuh dengan pertimbangan. Tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat, tidak suka mengumpat, dan seterusnya yang mirip. Itu namanya hayyinan. Dan biasanya ini diuji dengan ujian. Karena kalau keadaan normal ya, biasanya banyak orang yang kelihatannya hayyinan. Tapi ketika ada musibah, ada pandemi, tiba-tiba berubah. Laknat sana sini. Protes sana sini. Terima berita. Hoax sana sini. Berubah. Apalagi kalau ekonominya juga menurun. Oh, sudah. Makanya yang diharamkan api neraka yang hayyinan, tenang, penuh pertimbangan. Lahir dan batinnya teduh, tenang. Biar susah, tetap tenang. Tidak gerusu-gerusu ya. Tidak hantam sana sini. Itu namanya hayyinan. Yang kedua layyinan. Layyinan lembut, santun, baik ucapannya maupun perbuatannya, tidak kasar, tidak egois, tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, ya. Dan selalu keinginannya agar manusia itu mendapatkan kebaikan. Itu namanya layyinan. Karena ada orang lembut, karena dia aja yang mau dapat baik. Kalau tidak dapat baik, berubah jadi kasar. Tidak. Itu bukan ciri ahlul jannah. Jadi lembut. Lembut karena menginginkan kebaikan. Yang ketiga, qarib. Dekat. Artinya dekat. Ya, orang yang dekat itu selalu suka bergaul dengan manusia. Karena berdakwah itu butuh bergaul. Tidak menjauh. Orang sekarang tidak mengatakan tidak lebay. Tidak suka baper. Karena kalau berdakwah pasti baper. Karena pasti ada yang tidak suka. Biar baik ucapannya, lembut, biar sudah bagaimanapun, pasti ada yang caci maki. Ya kan Nabi kan begitu. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi, tapi banyak juga orang yang tidak suka. Jadi harus qarib. Biar orang caci maki, tetap kita mau mendekat. Karena kita menginginkan kebaikan padanya.
supaya kita juga dapat kebaikan. Ya kan, kalau orang dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan. Kemudian terakhir, apa tadi? Sahal. Mudah dan memudahkan. Selalu cari solusi, bukan cari masalah. Kenapa sekarang banyak masalah? Karena orang suka cari masalah, bukan cari solusi. Tapi cirinya penduduk surga yang diharamkan api neraka selalu mudah. Mudah memaafkan. Bukan pendendam. Ya. Mudah melupakan kebaikannya. Karena biasanya orang baper karena selalu ingat kebaikan. Saya sudah kasih begini kemarin, tahun lalu, bulan lalu, kamu begini. Tidak. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat baik. Maka mudah berbuat baik. Saya belum menyumbang. Sudah setahun lalu sudah bangun masjid. Dia lupakan. Kenapa kita susah berbuat baik? Karena kita selalu merasa sudah baik. Kenapa kita malas datang pengajian? Karena merasa sudah pernah datang ke pengajian. Saya sudah 5 tahun dulu di pengajian. Itu juga lagi yang dibahas. Tapi kalau kita lupakan, mudah datang. Saya mau dapat ilmu. Saya tidak tahu. Saya masih sedikit kebaikanku. Saya selalu merasa belum berbuat. Akhirnya mudah untuk berbuat. Mudah melupakan perlakuan orang yang tidak baik padanya. Tapi selalu mengingat kebaikan orang. Yang bikin susah kita kan karena terbalik. Yang kita selalu simpan ketidakbaikan orang. Tapi kebaikannya kita lupa. Ya, Nabi kan begitu. Makanya dia lembut hatinya. Sahabatnya macam-macam. Yang selalu diingat kebaikannya. Kekurangannya, kejelekannya, dia lupakan. Ya, itulah yang diharamkan baginya api neraka. Kemudian terakhir, mungkin ada yang mengatakan, saya susah kalau mau mengikuti yang disebutkan tadi. Saya orangnya pendendam, saya orangnya suka marah, saya orangnya begini. Kata para ulama, ini pendidikan. Jiwa itu seperti anak kecil. An-nafsu katifl. Jiwa itu seperti anak kecil. Apa artinya seperti anak kecil? Anak kecil itu kan harus diulang-ulang. Diberitahu jangan pergi. Diberitahu duduk, nanti lari. Tapi harus, kalau lari ditarik lagi kembali. Pergi, diajak lagi kembali. Terus seperti itu. Sampai nanti menjadi terbiasa. Ya kan anak kecil begitu, dididik terbiasa. Biar lari-lari, biar nakal. Tetap. Terus sampai menjadi biasa. Ya sama kita, kalau kita tahu sifat kita banyak yang tidak baik, dididik seperti anak kecil. Malas menyumbang, dididik. Bagaimana caranya didik kita supaya nyumbang? Malas lagi, suruh lagi. Malas pengajian, seperti itu. Terus sampai menjadi kebiasaan. Jangan diikuti, wah saya pemarah.
Kenapa kalau saya marah? Saya memang pemarah. Ya dilawan, dididik. Hari ini masih marah, besok tidak. Muncul lagi istighfar. Makanya Nabi kan memberi nasihat ketika ada seseorang yang datang kepadanya, Rasulullah, awas ini. Nabi cuma satu nasihatnya. La taghdab, jangan marah. Datang lagi, itu yang diulang. Datang lagi, itu yang diulang. Karena mendidik jiwa. Mendidik jiwa tidak marah itu bukan pekerjaan mudah. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah hilang. Nah, saya kira itu ya untuk teman kita malam hari ini. Nanti terlalu panjang, tidak balik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kekurangannya mohon maaf. Karena mendadak juga ya, kurang persiapan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang bisa mempunyai 4 sifat tadi. Menjadi orang-orang yang hayyinan, layyinan, qariban, sahlan, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.